Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita selayaknya bersyukur kepadanya, terutama nikmat yang begitu besar ialah nikmat iman dan Islam yang masih melekat pada diri kita. Kemudian kita tidak lupa berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dakwah beliau, berkat pengorbanan dakwah beliau, Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru negeri ini. Semoga dengan berselawat kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pada saat ini kita sama-sama mengetahui bahwasannya umat Islam khususnya di Palestina, Suriah, Rohingya, Uyghur dan India, di sana mereka dibantai, mereka dizolimi dengan berbagai alasan, yang intinya karena Islamlah yang mereka pegang sehingga mereka selalu dizolimi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan karena kebanyakan umat Islam saat ini menganggap bahwasannya Islam hanyalah sebagai agama ritual semata. Untuk itu perlu kita kembali mengajak umat Islam bangkit dari keterpurukan ini, dari penindasan ini, dengan menyadarkan umat Islam kembali menerapkan Islam sebagai sandaran kehidupan di dunia ini. Untuk membangkitkan umat Islam, sudah selayaknya kita mencontoh seseorang yang mulia, seseorang yang membawa Islam itu sendiri, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika hendak membangkitkan manusia, merubah perilaku mereka dari yang rendah menjadi yang mulia, beliau mengupayakan perubahan dan peningkatan cara berpikir mereka. Sebagai contoh, berpikir yang berhubungan dengan memperoleh makanan, ini adalah sebuah pemikiran. Namun pemikiran ini bersifat naluriah semata, karena hewan juga demikian. Sedangkan pemikiran yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh makanan tersebut, halalkah atau haramkah, ini juga merupakan pemikiran. Hanya saja pemikiran ini lebih tinggi daripada pemikiran sebelumnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan semua tingkah laku didasari oleh pemikiran dan menjadikan pemikiran-pemikiran mereka dilandasi oleh Islam, akidah dan syariahnya. Inilah yang dijadikan dasar oleh Rasulullah SAW untuk membangkitkan manusia pada saat itu, bahkan dasar dalam bernegara pada saat itu. Oleh karena itu, kita dapati pribadi-pribadi yang dibentuk Rasulullah senantiasa mempunyai karakter berpikir dan berperilaku berdasarkan Islam. Bahkan keinginan yang baik pun, yakni keinginan untuk fokus beribadah, akan mereka dudukkan dalam timbangan syariah Allah Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnul Mubarak telah meriwayatkan bahwa Utsman bin Mad'un radhiyallahu an telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata,
izinkanlah kami untuk melakukan pengebirian. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukan tergolong umatku yang melakukan pengebirian baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dan sesungguhnya pengendalian syahwat bagi umatku adalah dengan berpuasa. Kemudian dia berkata lagi, wahai Rasulullah, izinkan kami melakukan siyahah atau pengembaraan dalam rangka beribadah. Maka Rasul pun menjawab, inna siyahata ummati jihadu fi sabilillah. Siyahahnya umatku adalah berjihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud pun berkata lagi, wahai Rasulullah, izinkan kami melakukan tarahub atau hidup penuh ibadah ritual bagaimana laksana rahib. Maka Rasul pun menjawab lagi, sesungguhnya tarahubnya umatku adalah duduk di dalam masjid sambil menunggu waktu sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, riwayat ini menunjukkan kepada kita betapa keinginan untuk berfokus beribadah tidak boleh disandarkan pada perasaan rohani perseorangan saja, akan tetapi naluri beribadah tetap didudukkan dalam timbangan fikrah Islam, yakni syariat Allah Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kaum muslimin benar-benar mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena peraturan itu, namun sudah menjadi panggilan iman mereka, ketika mereka memandang kehidupan tanpa perjuangan di jalan Allah untuk menentang dan mengikis habis kebatilan di dunia ini adalah kehidupan yang sia-sia, tiada bermakna. Maka ketika itu umat Islam sudah bangkit, bahkan berhasil mengalahkan peradaban dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi pada saat itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mendidik umat hingga mereka benar-benar meyakini Islam, hingga mereka tergerak untuk hidup di bawah naungan Islam, hingga mereka sanggup berkorban, menanggung beban-beban dakwah untuk mengubah masyarakat agar sesuai dengan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma taqumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ramadan ini bisa jadikan sebagai momentum untuk meneladani Rasulullah SAW dalam membangkitkan umat, sehingga umat Islam di dunia ini menjadi mulia dan bangkit dengan pemikiran-pemikiran Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.